Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raraswidi Pangestu, NPM 2088201029 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitivistik. Apa sih itu belajar? Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Belajar merupakan proses yang sangat penting dalam pendidikan. Bahkan tidak jarang hal akhir dari pendidikan ditentukan oleh keberhasilan proses belajar mengajar. Hal ini membawa implikasi bagi guru agar memiliki kemampuan dalam hal proses belajar mengajar. Kemudian, teori kognitivistik. Teori belajar kognitivistik ialah menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan akibat mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif sebagai lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berkesan. Kemudian, ciri-ciri aliran kognitivistik. Ciri-ciri aliran kognitivistik dibagi menjadi 6 macam, teman-teman. Yang pertama ada mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, menekankan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitivistik. Yang kelima, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang keenam, menekankan pembentukan struktur kognitivistik. Kemudian prinsip-prinsip teori belajar kognitivistik. Secara umum, prinsip belajar teori kognitivistik yaitu antara lain belajar merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi dan pengetahuan. Kedua, belajar berfokus pada cara pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pada proses berpikir kompleks. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar melebihi kreatif peserta didik dan hasil pembelajaran tidak hanya digantungkan pada informasi yang diberikan guru saja. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivistik. Yang pertama, kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri yang dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, dengan menerapkan teori belajar kognitivistik, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Yang ketiga, secara tidak langsung, teori ini juga bantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Yang kelima, membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Adapun kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti
integran. Adapun kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti integrasi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, teori belajar kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga kapasitas daya ingat mereka disamarkan. Ketiga, cara peserta didik dalam membangun mengetahui tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Yang keempat, jika kegiatan belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif, kemungkinan besar peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Lalu kesimpulan dari teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitif adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme. Pembelajaran kognitif merupakan gaya belajar aktif yang fokus memaksimalkan. Itulah demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.